Eh, ini memang tema yang apa ya? Tema yang mau tidak mau akan kita bicarakan terus, mungkin sampai dengan beberapa saat ke depan, karena kita berada di dalamnya. Saya ingin mengawali pemaparan atau penuturan saya dengan mengutip sebuah quotes yang dalam training-training dalam berbagai sesi seminar yang saya bawakan kerap saya kutip. Quotes ini dari seorang apa namanya pembicara begitu, mungkin orang menganggapnya ada yang mengatakan motivator, ada yang menganggapnya macam-macam, namanya Anthony Robbins. Di bukunya, salah satu buku yang saya favoritkan, judul bukunya adalah Awaken the Giant Within. Dia mengatakan begini, "It is not the event of our lives that shape us. It is our belief as to what this event means." Tidak pernah terjadi peristiwa dalam hidup itu yang membentuk kita. Karena yang membentuk kita itu adalah meaning, makna dari atau apa yang kita yakini melekat pada peristiwa itu. Kenapa saya gunakan kutipan ini sebagai pembuka dari apa yang mau saya sampaikan? Eh, Ketika kita bicara peristiwa, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, tentu percaya kepada takdir. Peristiwa adalah bagian dari takdir Tuhan, sesuatu yang theoretically berada di luar kontrol dan kendali kita. Namun tidak pernah peristiwa itu yang berdampak pada kita. Kalau saya menyebut kita di sini, bisa kita secara individu, namun bisa juga kita secara kolektif, termasuk kita sebagai sebuah bangsa. Jadi bukan peristiwa itu yang menentukan dampak akhir atau result, tapi meaning yang kita berikan, meaning yang kita attach terhadap peristiwa itu. Nah, di dalam konteks individu berlaku demikian, tapi akan jauh lebih berlaku dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi ketika kita bicara konteks kolektif, konteks bangsa misalnya. Sebagai seorang sosiolog yang punya kegemaran mengamati, walaupun kadang mengamati dalam diam, saya melihat persoalan kita dalam 1,5 bulan bergelut dengan COVID-19 adalah kita tidak punya pemaknaan yang sama. Kita tidak punya direction yang clear bagaimana kita memaknai COVID-19. Nah, karena directionnya tidak pernah clear, pemaknaannya tidak kunjung sama, maka kemudian respon kita ibarat vektor yang acak, vektor yang random ke berbagai arah. Sehingga kemudian energi-energi tadi terbuang dan bahkan saling menafikan, saling meniadakan satu dengan yang lain. Padahal kita semua sepakat bahwa COVID-19 ini bukan bencana main-main. Karena kalau dia skalanya ringan, tidak mungkin WHO menetapkannya sebagai pandemi. Nah, tapi sayangnya kembali, kondisi kita yang tidak kunjung punya direction yang clear tentang bagaimana kita memandang, bagaimana kita memberi meaning terhadap COVID-19, itu membuat energi kita habis. Saya ingin melanjutkan dengan satu hal sederhana misalnya. Tadi ketika saya ditanya saya ada di mana, saya bilang saya di kantor di Depok yang baru saja hari Rabu kemarin resmi menerapkan PSBB. Buat saya, to be honest, ini sebuah kekonyolan baru dalam journey kita 1,5 bulan bergelut dengan COVID-19. Kenapa saya katakan kekonyolan baru? Karena kalau kita lihat akhirnya daerah-daerah menerapkan, padahal daerah-daerah yang berdekatan, bahkan daerah-daerah yang saling berpunggung-punggungan, ini kemudian menetapkan PSBB secara bergantian. Ini kan kayak jadwal kelas A plusan ya. Kalau SD Impres zaman dulu kan ya ada kelas pagi, kelas sore begitu ya. Ini kan mirip-mirip kayak begitu. Jadi Jakarta sudah mulai sejak hari Jumat yang lalu. Teori kalau keadaan dianggap membaik, ya kan, dia akan berakhir Jumat pekan depan. Sementara yang kita lihat Depok, Bogor, Bekasi itu baru saja mulai Rabu yang lalu, Rabu kemarin. Dan Rabu depan, insya Allah, kota yang tidak terlalu jauh dari Jakarta dan Depok, yaitu Bandung, akan mulai dengan PSBB juga, 2 pekan ke depan juga. Saya nggak tahu nanti kemudian daerah mana lagi yang akan mendapatkan izin untuk memulai PSBB-nya. Startnya berbeda dan berakhirnya berbeda. Saya membayangkan itu kalau virus COVID bisa ngomong, dia akan ketawa. Karena dia akan lompat dari satu kota ke kota yang lain, kira-kira begitu. Nah, ini menurut saya adalah cerminan dari bukan sekedar kegagapan pemerintah di dalam merespon musibah ini,
tapi juga mencerminkan adanya ego yang luar biasa, yang itu bahkan tidak tunduk ketika kita dihadapkan dengan bahaya besar mengancam eksistensi dari anak-anak bangsa. Dan ini menurut saya yang perlu kita sayangkan. Kalau kita bicara di dalam konteks sosiologi, Bang Zakaria serta rekan-rekan netizen sekalian, ketika menghadapi musibah sekelas pandemi, yang kita butuhkan adalah kekuatan dari collective action, dari seluruh anak bangsa untuk bersama-sama bahu-membahu menghadapi situasi ini. Nah, ketika kita bicara membangun kekuatan collective action, ada prasyarat-prasyarat yang tidak pernah bisa dinegosiasikan. Prasyarat pertama adalah adanya adanya kohesivitas secara sosial. Nah, sayangnya rezeki kita sedang tidak begitu baik. Musibah pandemi ini, Bang Zakaria dan rekan-rekan netizen, itu datang ya memapar kepada kita, itu saat keterbelahan kita pasca Pilpres yang lalu itu masih jauh dari berakhir. Jadi makanya tidak heran kemudian kalau langkah-langkah dari misalnya Gubernur Jakarta atau dari pihak-pihak yang lain itu akan bisa dinegasikan oleh yang lain gitu ya. Dan kemudian kita lihat halayak mau tidak mau kerap terjebak untuk memandang langkah-langkah itu selalu dalam dikotomi politik yang agak sulit untuk dikompromikan. Padahal harusnya hari ini kita tidak lagi bicara tentang kubu-kubu yang sudah basi karena toh Pilpresnya sudah selesai cukup lama. Tapi memang kita punya persoalan di situ sebagai sebuah bom waktu. Karena ketika Pilpres itu selesai, menyisakan begitu banyak pertanyaan besar yang tidak terjawab dan tidak pernah terjelaskan secara rasional, tidak pernah bisa dikunyah, tidak bisa pernah ditelan dengan ikhlas oleh publik, sehingga akhirnya keterbelahan itu terus berlanjut sampai sekarang, sampai kita kemudian berhadapan dengan COVID-19 dalam kondisi kepayahan karena kondisi keterbelahan itu. Dan menurut saya ini sangat disayangkan. Karena sekali lagi sebuah collective action menuntut kohesi sosial yang kuat. Nah, masih berkaitan dengan ini, Bang Zakaria dan para netizen sekalian, membangun sebuah kohesivitas sosial itu juga membutuhkan prasyarat yang lain, yaitu adanya sebuah ruang terbuka di mana anggota masyarakat, anggota dari sebuah society atau community, itu bisa terhubung, bisa terkoneksi satu dengan yang lain secara efisien dan relatif berkesinambungan. Nah, disinilah kita juga menyayangkan, formally negara kita adalah sebuah negara demokrasi. One of the beauty of demokrasi adalah bahwa dia menyediakan ruang terbuka itu secara teoritis, di mana anak-anak bangsa itu bisa terhubung satu dengan yang lain, bisa terkoneksi, bisa berdiskusi, bisa berdialog secara setara dan terbuka, secara jujur. Namun kemudian kita lihat, demokrasi kita ini memang demokrasi bukan-bukan begitu ya. Di sebuah negara demokrasi, tapi begitu mudah orang dituduh menghina presiden misalnya, hanya karena kemudian menyuarakan keresahan dirinya di dalam sebuah status media sosial, misalnya begitu. Atau orang pakar begitu itu bisa dibully oleh kelompok lain begitu hanya karena dia menyuarakan pendapat-pendapat yang berbeda dengan pendapat rejim. Nah, ini jelas kemudian mempersempit ruang demokrasi yang sebenarnya tadi menyediakan lahan yang luas untuk suburnya sebuah interaksi sosial yang setara dan terbuka. Yang itu sebenarnya merupakan prasyarat mendasar dari sebuah kohesi sosial yang akan menjadi pondasi dari collective action yang kuat. Nah, lebih lanjut lagi, collective action yang kuat juga menuntut adanya sebuah kohesi ideasional. Kohesi ideasional adalah mudahnya, sederhananya, adanya seperangkat tata nilai yang itu bukan cuma disepakati, tapi dihayati secara bersama-sama, secara kolektif oleh komunitas. Dalam hal ini kalau kita bicara kohesi ideasional dari bangsa Indonesia, berarti adanya seperangkat nilai yang dihayati secara kolektif oleh bangsa ini. Nah, disinilah kemudian kita kembali menemukan persoalan, Bang Zakaria dan para netizen sekalian. Pada satu sisi kita punya Pancasila, perangkat nilai-nilai yang menurut saya sebuah anugerah yang luar biasa bagi kita. Namun sayangnya belakangan, setidaknya di rejim yang berlaku sekarang ini, yang berkuasa sekarang, terjadi upaya-upaya untuk memonopoli dan mengkooptasi Pancasila itu yang pemaknaannya kemudian dimonopoli oleh sekelompok orang yang dekat dengan penguasa. Sehingga kemudian akhirnya Pancasila menjadi asing
di tengah anak bangsanya sendiri dan tidak menjadi milik bersama yang itu menimbulkan kedamaian dan menjadi payung yang menaungi seluruh anak bangsa dari berbagai kelompok dan golongan. Padahal saya yakin dalam bentuk dan versi yang paling sederhana, salah satu niat kita merumuskan, founding fathers merumuskan Pancasila adalah ingin membuat sebuah payung besar yang bisa menaungi berbagai kelompok yang berbeda-beda. Nah, dalam kondisi normal saja ini adalah sebuah persoalan, apalagi dalam kondisi ketika bangsa ini menghadapi cobaan yang demikian berat seperti pandemi COVID-19. Nah, di dalam disertasi saya yang saya tulis 9-10 tahun yang lalu, saya ini aslinya teori lama, teori klasik dari Charles Tilly tentang collective action. Saya memberanikan diri menambahkan faktor ketiga, yaitu adanya strong and effective leadership. Karena seringkali kohesi sosial punya kelemahan, kohesi ideasional juga punya kelemahan atau punya lubang-lubang di berbagai sisi. Namun adanya seorang leader yang kuat dan efektif atau adanya leadership kolektif yang kuat dan efektif akan mampu menambal lubang-lubang itu. Nah, dalam berbagai konteks, peran leader ini adalah keluar, dia sebagai cultural ambassador yang mewakili komunitas tadi dengan segala nilai-nilainya, dan ke dalam ini yang sangat penting dalam konteks hari ini adalah dia menjadi orang yang membangun solidaritas bersama, ya, membangun common solidarity, membangun common engagement dari komunitas tadi. Nah, saya melihat faktor ketiga ini pun ternyata sayangnya kita cukup serius bermasalah. Sehingga akhirnya kita tidak punya modal yang cukup kuat untuk membangun tadi collective action yang sangat dibutuhkan di dalam COVID-19 menghadapi COVID-19 ini. Kalau saya ditanya dari 3 faktor tadi yang paling bermasalah yang mana, sebagai seorang yang merasa hobi saya adalah mengamati kepemimpinan, saya merasa yang paling bermasalah adalah nomor 3. Karena nomor 1 dan 2, kohesi sosial dan kohesi ideasional itu bisa dibangun secara bertahap ketika kita punya strong and effective leadership. Nah, disinilah persoalan. Kenapa saya katakan ini adalah persoalan? Karena saya melihat mereka yang kita beri amanah lewat pemilu dan berbagai proses turunannya untuk memimpin negara ini di rejim yang ada sekarang ini, tidak cukup memiliki kematangan dan kedewasaan untuk memimpin. Buat saya, sederhana saja. Seorang pemimpin itu orang yang selesai dengan dirinya. Dan ini persoalannya. Ketika orang itu belum selesai dengan dirinya, maka dia akan selalu berpikir untuk taking, bukan giving. Dalam situasi normal, mungkin berpikir taking itu masih bisa kita quote-unquote maafkan. Ya, walaupun saya mengatakan statement ini dengan berat. Mestinya pemimpin pada level negara tidak lagi berpikir untuk taking. Nah, tapi dalam situasi seperti pandemi ini, kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar tidak lagi berpikir taking, tapi berpikir giving. Nah, akhirnya apa? Karena masih banyak pemimpin yang menempati jabatan-jabatan publik yang strategis itu berpikir taking, yang terjadi adalah kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu penuh perhitungan cost dan benefit, bukan dalam perspektif luas untuk masyarakat, tapi untuk individu, kelompok, dan golongan tertentu saja. Dan akhirnya kita melihat berbagai keputusan yang tidak mempunyai dasar pertanggungjawaban publik yang cukup memadai, dasar-dasar analisis dan logik yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak punya reasoning yang cukup kuat untuk bisa kita kemukakan. Dan di sisi yang lain juga kita akhirnya melihat kebijakan-kebijakan yang aneh, kebijakan yang absurd, dan kebijakan-kebijakan yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Yang lebih parah dari itu, akhirnya kita melihat ada komponen-komponen dari rezim ini yang kemudian seolah-olah berselancar di atas bencana. Kalau kita memongkarkan kasus, saya pikir terlampau banyak. Tapi sekedar mengingatkan bagaimana di awal-awal ada apa namanya sikap denial yang menurut saya kelewatan. Bahkan membercandai bencana, begitu ya. Kita masih ingat, masih segar dalam ingatan kita statement-statement misalnya COVID ini tidak mungkin masuk ke Indonesia misalnya karena izinnya susah gitu ya. Bahkan ada seorang Menko ya yang sangat confident gitu ketika ditanya tentang sudah terjangkitnya COVID masuk ke Batam gitu. Kemudian reaksinya apa? Corona masuk ke Batam, corona apa? Mobil gitu. Nah, yang kayak gini ini banyak banget gitu ya. Ada lagi yang dengan mohon maaf ya cukup stupid mengatakan COVID tidak mungkin masuk ke Indonesia karena apa namanya iklim tropis dan macam-macam. Itu di tahap-tahap awal COVID masuk ke Indonesia. Kemudian berikutnya kita lihat
begitu susahnya untuk mengeluarkan statement yang clear. Kita masih ingat ya, bagaimana bangsa ini yang sudah lelah, letih, ketidakjelasan, sudah baik kan kalau kita ingat di pertengahan bulan Maret itu secara sporadis kita sudah diminta untuk tinggal di rumah, beribadah dari rumah, bekerja dari rumah dan sebagainya. Kita sudah mulai diminta untuk stay at home walaupun belum ada penegakan hukum dan lain-lain. Saat itu tiba-tiba terdengar isu bahwa presiden akan menetapkan darurat sipil. Saya ingat banget karena saya cukup hobi ngeliatin medsos begitu ya. Tiba-tiba di medsos, Anda bayangkan ya, itu semua netizen jadi kepo nih. Apa sih aturan perundang-undangan tentang darurat sipil ya? Kalau darurat sipil diterapkan, itu dampaknya apa gitu ya? Pasal-pasal itu bertaburan di medsos dan kita ngeri gitu ya. Karena kalau darurat sipil diterapkan tuh kayak negara kita tuh menghadapi pemberontakan seperti apa gitu. Besoknya keluar ternyata aturan yang keluar bukan tentang darurat sipil, tapi tentang kesehatan. Kan kita pusing kan? Kenapa kemarin isunya mau ngeluarin darurat sipil terus sekarang keluarnya ini gitu ya. Itu rakyat udah capek tuh, udah capek gitu ya. Kemudian muncul istilah-istilah yang mohon maaf menurut saya orang tidak perlu terlalu pintar tapi kemudian orang mendapat kesan ada upaya untuk cuci tangan dari persoalan. Begitu susah untuk mengeluarkan istilah karantina wilayah atau lockdown sehingga orang kemudian curiga, jangan-jangan ini semata-mata merupakan upaya untuk menghindari kewajiban pemerintah pusat yang menurut undang-undang kemudian harus menanggung biaya yang cukup besar ketika yang keluar kebijakan adalah karantina wilayah atau lockdown. Gitu kan? Kemudian ada PSBB. Ini pun tarik ulurnya luar biasa. Pemerintah daerah kemudian mengajukan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Menkes, ada dianalisis panjang sekali prosesnya. Gitu loh. Tadi saya katakan PSBB-nya kemudian jadi gantian, gitu ya, mulainya gantian. Kemudian di tengah situasi itu Pak Menteri tadi, Pak Menko yang bersangkutan itu yang luar biasa, mengeluarkan beberapa statement yang bikin kita geleng-geleng kepala. Misalnya, saya ingat ada 3 ya, ada statement yang saya ingin angkat. Yang pertama misalnya statement beliau tentang bahwa ya lagi-lagi ini cerita lama bahwa COVID ini akan mati ketika suhu udara sudah mulai panas. Kita masuk mulai ke musim kemarau, ke musim panas. Gitu ya. Padahal WHO sudah mengatakan, WHO berkali-kali mengatakan virusnya sudah mengalami mutasi sedemikian rupa sehingga jauh lebih tahan, jauh lebih ganas, bahkan bisa bertahan di suhu 50 derajat. Setahu saya Indonesia belum pernah punya suhu 50 derajat. Jadi kalau COVID itu bisa bertahan, virus corona, new corona bisa bertahan di suhu 50 derajat, artinya dia aman-aman saja di Indonesia. Nah, yang disayangkan adalah beliau bukan dokter dan tidak mengerti persoalan ini secara teknis. Buat apa dia bicara? Kemudian baru berapa hari, 1-2 hari yang lalu keluar lagi statement yang menyakitkan bagi sebagian orang dan bikin kita geleng-geleng kepala. Membandingkan jumlah yang wafat gara-gara COVID yang memang masih di bawah 500 waktu itu angkanya, dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang 270 juta yang dikatakan tidak besar. Ini kan luar biasa ya, statement yang menurut saya merusak justru kohesi sosial. Yang justru ingin kita perkuat supaya tadi terbangun sebuah collective action, rakyat bahu-membahu, sama-sama merasa dalam satu perahu menghadapi musibah ini. Kemudian dari menteri yang sama muncul lagi statement yang membingungkan gitu ya dalam kapasitas dia sebagai PLT dari Menteri Perhubungan, keluar aturan lagi mengenai ojol. Ini menurut saya sangat absurd dan nggak masuk. Kenapa ojol ini menjadi begitu istimewa dalam konteks COVID? Apakah tidak ada profesi lain? Apakah tidak ada kelompok masyarakat lain yang kemudian memang terdampak sehebat itu? Apakah kemudian pengemudi ojol ini menjadi sebuah kelompok yang sedemikian spesialnya? Begitu. Nah, belum lagi misalnya Ibu Sri Mulyani ya tiba-tiba bicara tentang bahwa kita masih mengekspor APD tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Padahal kita tahu gitu ya, begitu banyak tenaga kesehatan kita yang harus berjuang di ujung tombak sana dengan APD yang sangat minim dan bahkan beberapa cukup banyak sudah menjadi korban. Ditambah lagi kemudian kelakuan staf khusus millennials dari Bapak Presiden gitu ya. Bagaimana mereka mendapatkan privilege sehingga perusahaan-perusahaan startup yang mereka pimpin misalnya Ruang Guru, Amarta itu mendapatkan keuntungan dari kondisi ini atau kemudian ada staf khusus yang ya mengeluarkan statement yang tidak pada tempatnya mensejajarkan dirinya dengan menteri dan segala macam. Dan semua itu terjadi dalam kondisi masyarakat kita sedang didera sebuah cobaan yang teramat sangat berat. Oh ya, saya lupa menyebut sebelumnya ketika kita mulai memasukkan alat tes ya, rapid test.
ada suara, ada narasi gitu ya, ada wacana bahwa yang pertama akan dites adalah, mohon maaf ya, anggota dewan yang terhormat dan seluruh anggota keluarganya. Luar biasa. Apa urgensinya anggota dewan dapat rapid test duluan? Kenapa bukan para nakes dan lain-lain? Saya bersyukur masih untung ada satu fraksi di DPR RI yang punya akal sehat dan cukup waras untuk menolak hal tersebut. Kenapa saya ungkapkan hal-hal ini? Karena hal-hal ini adalah hal-hal yang sangat mengganggu dan menggerogoti pondasi dari kohesi sosial yang kita butuhkan justru tadi untuk membangun collective action yang optimal. Kalau ini tidak segera diperbaiki, Bang Zakaria dan para netizen sekalian, saya khawatir rakyat, masyarakat, society akan sampai pada limit kesabaran kolektif mereka. Orang itu kalau sudah sampai pada limit kesabaran kolektifnya itu menurut saya akan sangat-sangat berbahaya. Karena orang Indonesia itu to some extent itu nggak takut mati. Mungkin kita semua masih ingat ya, ini peristiwa yang lucu, konyol tapi menggelikan juga gitu ya. Ketika ada bom di Jakarta ya, kalau saya nggak salah di Sarinah gitu ya. Itu instead of orang lari ngumpet ketakutan, kita tahu orang-orang itu malah nonton gitu ya. Itulah orang Indonesia. Nah, kebayang ya, kalau misalnya mereka merasa hajat hidupnya terganggu, kemudian tidak ada orang yang memperhatikan mereka, mereka tidak merasa lagi ada orang yang menolong mereka merasa pemerintah tidak hadir bagi mereka, dan mereka tidak tahu lagi harus bersuara kemana. Mungkin sebagian yang sangat bertakwa akan meningkatkan doa, tapi sebagian yang lain itu akan mengambil jalan pintas. Dan ini yang paling kita takutkan. Oleh karena itu Bang Zakaria dan para netizen sekalian, mungkin tugas kita sekarang, orang-orang yang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa diberikan sedikit kelebihan dalam ilmu pengetahuan dan akses informasi, tanggung jawab kita adalah mengingatkan rejim ini bahwa kondisi kita jauh dari baik-baik saja. Kalau hal-hal yang menggerogoti terus kohesi sosial itu tidak segera diakhiri, maka kita akan melihat sebuah situasi yang sangat tidak kita harapkan. Saya yakin rejim manapun paling takut pada satu hal, rakyat marah dan Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi kemarahan mereka. Sementara itu yang bisa saya sampaikan sebagai pematik diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief, sangat menarik. Bagaimana kita membutuhkan strong and effective leadership ya sebagai solusi dari kohesi sosial dan kohesi ide, cultural ambassador ke eksternal dan juga common engagement ke internal. Yang perlu kita gali nanti, mungkin para netizen juga bisa menyampaikan ulasan tersendiri atau masukan atau bahkan pertanyaan. Sebelum ke pembicara yang kedua, saya tertarik Pak Arief mau menyampaikan sebuah feedback ya, bahwa apakah yang terjadi sebetulnya dengan misalnya di daerah-daerah yang telah ditetapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, justru malah masih banyak yang berkeluyuran ya atau berkerumun di luar yang memang diperbolehkan di dalam peraturan-peraturan PSBB tersebut. Misalnya karena petugas, medis, logistik dan sebagainya. Ternyata masih ada pelanggarnya. Apakah memang ada kurang edukasi atau memang tidak ada kepercayaan atau trust yang menurun terhadap pengambilan kebijakan publik, atau memang ada apa, fenomena apa yang terjadi di masyarakat ini, khususnya dalam seminggu terakhir PSBB dan mungkin 2 hari PSBB di Bogor, Bekasi, Depok, dan sekitarnya. Gimana Bang Arief? Iya, Bang Zakaria dan para netizen sekalian, terima kasih. Ini memang fenomena yang memprihatinkan sekali buat kita. Ketika rakyat sudah tidak patuh pada sebuah arahan dari pemerintah, ini tanda bahaya yang saya pikir tidak boleh kita lalaikan. Kalau saya ditanya atau dimintai pendapat mengapa hal ini bisa terjadi, saya pikir tidak ada single causes dari persoalan ini. Tidak ada penyebab tunggal. Ada cukup banyak saya pikir. Yang pertama adalah rakyat itu sudah kadung lelah duluan, Bang Zakaria. Saya berikan gambaran misalnya, ini saya cerita di kantor saya saja. Anak-anak, teman-teman, rekan-rekan sekerja itu sudah kami minta work from home itu sejak tanggal 17 Maret 2020.
Ketika situasi masih belum jelas dan segala macam, tapi karena kita ingin memberikan keamanan dan juga ingin berkontribusi pada penyelesaian persoalan, kantor kami dan saya yakin juga cukup banyak kantor yang lainnya itu sudah mulai bukan meliburkan, minta karyawannya work from home. Tapi kemudian kita kan berharap ya work from home ini tidak akan terlalu lama, begitu ya. Kalau saja pemerintah dari awal sudah tegas, clear, ini tidak akan terlalu lama. Tapi kemudian ketika kita sudah hampir sampai di ambang batas kebosanan, kejenuhan, kelelahan kita untuk work from home, kita melihat grafik yang positif COVID itu masih terus melonjak secara eksponensial. Kenapa? Karena ternyata memang kebijakannya belum clear, belum firm dan tidak diterapkan dengan ketegasan sedemikian rupa. Sehingga kemudian baru keluar aturan PSBB. Itu pun tadi bertahap dan bergiliran. Dampaknya tadi akhirnya kita harus menahan diri terlampau lama dan orang sudah sangat lelah dan bosan. Orang yang sudah terlalu lelah dan bosan itu kemudian halo? Ya Bang. Masih terdengar ya? Ya, lanjut. Ya. Oke. Orang yang sudah terlalu lelah dan bosan itu biasanya kemudian akan bertindak serampangan dan seenaknya. Itu satu. Yang kedua, ini yang saya khawatirkan penyebab yang jauh lebih berbahaya dan jauh lebih serius. Apa itu? Saya melihat kemudian memang ada persoalan di bawah sadar, di alam bawah sadar kolektif masyarakat yang sudah demikian tipis trust dan respect-nya kepada pemerintah. Karena to be honest ya, ada satu hal yang nggak tahu gimana caranya kita menyampaikan kepada pemerintah yang berkuasa saat ini. Agak sulit bagi siapapun di muka bumi ini bisa menjalankan pemerintahan dengan efektif cuma dengan modal formal authority. Kalau kita membuka buku-buku teori kepemimpinan yang ditulis oleh para pakar, mereka biasa membuat jenjang kepemimpinan. Jenjang ini berdasarkan apa modal pemimpin di dalam membangun trust dari rakyatnya. Kelompok modal yang paling ringan, yang paling bawah, modal yang paling menurut saya itu paling primitif adalah formal authority. Nah, mohon maaf, semakin lemah sebuah rejim, semakin lemah seorang pemimpin, kita akan lihat salah satu cirinya adalah semakin sering dia mengexercise formal authority yang dia miliki. Dan dia akan selalu merasa kurang dengan formal authority itu, dan kemudian akan selalu berusaha menambah dengan berbagai cara. Antara lain dengan cara tadi ya, mengakali aturan perundang-undangan. Dan sayangnya menurut hemat saya, publik sebagian setidaknya sudah menangkap gejala-gejala ini. Mereka melihat sebuah pemerintahan yang sedemikian lemah, yang tidak layak mendapatkan trust dan respect karena perilaku politiknya yang sukar dipertanggungjawabkan. Dan kemudian mereka juga melihat bagaimana pemerintahan ini begitu keras berusaha untuk terus menambahkan memperluas otoritas formal tadi dengan berbagai cara. Nah, semakin ini dipaksakan, bukannya trust yang didapat, tapi justru distrust. Karena hukum dasarnya, sunatullah atau hukum alam yang sangat sederhana, trust itu tidak bisa diminta, trust itu tidak bisa dipaksakan, trust itu harus dibangun. Hari demi hari dengan pembuktian-pembuktian yang tidak mudah lewat sebuah perilaku politik yang konsisten. Nah, sebab ini yang saya lebih khawatir. Ketika masyarakat sudah distrust demikian parahnya pada pemerintah, maka pemerintahan itu akan sulit sekali untuk bekerja secara efektif. Dan pemerintahan yang tidak efektif adalah musibah yang akan menambah berat beban kita dari musibah COVID-19. Demikian Bang Zakaria.